Shalom, selamat siang semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Karena kebaikan Tuhanlah kita ada di tempat ini. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita nyanyikan, apa yang kita berikan, biar itu menjadi dupa yang harum yang naik tata kudus Allah di surga. Mari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Biar setiap pujian kita mulap dari hati kita. Mari kita renungkan sebentar kebaikan Tuhan. Kita renungkan kepala kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Kau menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan kami. Dan kami ada di rumah-Mu tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan dan kemurahan. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Karena itulah menjadi persembahan kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk menaikkan pujian kami.
tahu Tuhan hidup kami ada penyembahan. Terima kasih Tuhan, kami jadi berharga di mata-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi kami. Kau menembus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila setiap hati kami Tuhan membawa kesemangat yang terbaik Tuhan. Kau layak terima yang terbaik Tuhan. Kau layak terima yang terbaik dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Persembahkan. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri. Hidupku
Biarlah kami Tuhan boleh menaikkan pujian penyembahan dari hati kami, agar menjadi dupa yang harum menaik tata kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, selidiki hati kami, apakah kami sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Biar setiap hati kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Karena itulah Tuhan kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Soal-soal Tuhan Yesus Kristus, Dia sungguh baik. Dia baik. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab
Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kita masing-masing. Dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Mu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Buat saja nyanyikan. Dalam pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
cinta Tuhan Yesus Ku tetap hingga akhir hidup kita. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia, ku tetap tetap setia. ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Jemaat saya nyanyikan dari hati. Katakan, terima kasih Tuhan. Kau begitu beri kami begitu banyak. Terima kasih. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan kami persembahkan untuk ini hidup kami Tuhan kami persembahkan. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Kami mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dan telah lakukan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-pertolongan-Mu yang nyata, pimpinan-Mu sampai kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Itu semua adalah karena begitu telitinya Engkau sungguh-sungguh memperhatikan setiap pribadi dari kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena itu apa yang kami bisa lakukan hanyalah mengucap syukur, berterima kasih, dan berusaha terus untuk mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya apapun yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kalau hari ini kami boleh hadir di hadapan Engkau, membawa pujian penyembahan kami, doa kami, bahkan keberadaan kami, diri kami, hidup kami, sepenuhnya kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Dan bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami belajar firman-Mu, boleh mengerti lebih lagi, untuk kami boleh bersungguh-sungguh lebih lagi Tuhan. Karena itu biarlah Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami ada dalam urapan yang sama dan kami boleh mengerti firman yang ingin Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Mari Engkau berbicara Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekali lagi dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya berterima kasih untuk Pak Gembala yang kebetulan hari ini melayani di tempat saya di Purwokerto. Jadi katanya tukar mimbar, tapi katanya jangan tukar mimbar karena berat mimbarnya. Tukar pelayanan berarti saudara ya. Ya dijadwalkan begitu. Hanya Pak David tadi pagi, Pak Gembala saudara berangkat tadi pagi, naik mobil, saya naik kereta. Jadi nggak ketemu ya, nggak ketemu. Saya tadi malam ditelepon juga nggak bisa ketemu. Nah saya sampainya malam, lalu kemudian nanti besok saya pulang, Pak David pulang gitu. Jadi nggak ketemu juga, saya lewat kereta, beliau lewat mobil. Kalau sama-sama naik mobil bisa papasan gitu ya. Tapi bersyukur semua dalam kemurahan Tuhan. Berterima kasih juga buat para pemimpin ya yang mendampingi setia. Terima kasih untuk semua pelayanan yang diberikan. Baik Bapak Saudara, mari kita akan sama-sama bicarakan firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah mengalami Kristus melalui salib. Nah Bapak Saudara, mengalami Kristus melalui salib, pada waktu tema ini diberikan, kelihatannya kalimat ini sederhana. Saudara. Tapi kalau mau ditelaah, ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Saudara tahu pengertian mengalami? Mengalami itu artinya merasakan atau menanggung. Nah artinya kalau mengalami Kristus adalah merasakan apa yang dirasakan Kristus atau menanggung apa yang ditanggung Kristus. Nah pertanyaannya adalah apa yang ingin kita rasakan dari pengalaman hidup Yesus Kristus yang kita mau alami? Coba saya tanya sama saudara, kira-kira apa pengalaman yang saudara ingin alami dari pengalaman-pengalaman Yesus? Mari saya bantu. Apakah saudara ingin penderitaannya? Ada yang mau? Kematiannya? Di kayu salib? Enggak ada yang mau saudara ya. Atau saudara ingin pengalaman kehebatannya, membuat mujizat, air menjadi anggur gitu ya. Atau yang lainnya, mujizat kesembuhan, mujizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bahkan bangkit. Apakah itu yang saudara ingin alami? Atau saudara ingin mengalami Kristus untuk bisa mengasihi seperti Dia? Kemampuan untuk mengasihi kepada orang-orang yang bukan mengasihi kita, karena kata Yesus itu biasa, tapi orang yang membenci kita, kita bisa mengasihi dia.
Atau pengalaman mengajar, bagaimana dia mengajar secara luar biasa dan orang tertarik, orang sangat antusias untuk mendengar semua pengajarannya. Apakah itu yang saudara ingin alami? Atau saudara ingin mengalami Kristus itu karena saudara melihat kesabarannya, ya, atau karakter-karakter lainnya sementara dia menjalani kehidupan ini? Atau sesuatu yang mungkin saya sebutkan kebangkitannya dari kematian yang spektakuler. Apakah itu yang saudara ingin alami? Tapi saudara harus tahu, saudara harus mati dulu baru bisa bangkit gitu saudara. Atau saudara mau mengalami pengalaman Kristus pergi dan tinggal di sorga. Saya tadi pada waktu pulang itu lagunya menurut saya kaget saya. Sampai bertemu. Saya coba dengar jauh sekali ya gitu ya. Ketemu di sorga nanti saudara ya. Apakah pengalaman itu yang saudara inginkan dari kehidupan Kristus? Atau saudara berkata begini, udahlah Pak, yang gampang aja. Semua yang positif dari apa yang Yesus alami itu yang saya mau alami gitu saudara ya. Ya nggak apa-apa juga sih ya, karena apa? Karena sah-sah aja hal itu saudara pikirkan. Saya pengen yang baik-baik aja Pak, pengalaman Kristus yang baik-baik. Kalau yang susah-susah jangan saya lah gitu ya, Pak Pendeta aja gitu saudara ya. Ya, nah nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi persoalannya adalah kata berikutnya. Apa itu? Melalui salib. Mengalami Kristus melalui salib. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar, saudara. Kalau mengalami Kristus yang baik-baik, oke aja. Tapi apakah salib juga selalu yang tidak baik? Nah, mari kita akan sama-sama belajar, saudara. Maka kita akan mulai dari memahami salib itu apa sebenarnya ya. Kita mulai dari memahami salib supaya kita mengerti. Sehingga saudara tidak menolak waktu Yesus berkata, "Pikulah salib," gitu ya. Lalu saudara menolak ya. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Apa itu salib? Markus 15 ayat yang ke-27. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya, seorang di sebelah kirinya. Saudara masih ingat ini peristiwa di mana? Di Golgota. Gitu ya. Saya tadi pagi waktu duduk ngelihat ini, Saudara. 1, 2, 3. Wah, ini Bukit Golgota ini. Gitu, sesuai dengan khotbahnya gitu ya. Ada salib 3 ini. Tapi saya nggak tahu yang buat ini mengerti nggak gitu ya. Atau memang ya cuman ada cerita aja seperti di Markus pasal yang ke-15 ayat 27 ini. Atau Matius 27 ayat 38. Juga Yohanes 19 18 itu ayat-ayat paralel yang saudara bisa lihat. Nah, tapi ini ada maknanya saudara. Ada pengertiannya dalam hal ini gitu ya. Saya baca sekali lagi, bersama dia Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang sebelah kanannya, seorang di sebelah kirinya. Nah, di sisi kanan itu biasanya diasosiasikan sebagai penyamun yang bertobat, yang seringkali disebut sebagai dismas namanya. Lalu kemudian yang sebelah kiri itu diasosiasikan dengan penyamun yang menolak atau menghujat Yesus, yang sering disebut sebagai gestas. Nah, yang di tengah itu, yang di sini ini besar gitu ya, yang lebih besar, ini bukan lebih besar ya, ini mungkin ingin mendapatkan dimensi ini lebih jauh daripada ini gitu. Jadi bukan salib Yesus besar banget gitu ya, lalu penjahat-penjahat itu enggak, tapi salibnya kira-kira kurang lebih seperti itu ya, sama. Nah, bukan tanpa alasan Bapak-Ibu Saudara, bagi prajurit Roma menempatkan Yesus di tengah-tengah dua penyamun ini. Apa yang mereka ingin sampaikan? Bahwa mereka ingin menyampaikan bahwa Yesus itu adalah pelaku kriminal, saudara. Dan dia ditaruh di center, di tengah, itu untuk menunjukkan penghinaan. Bahwa inilah pemimpin para kriminal, kira-kira gitu. Pemimpin para penjahat untuk dipermalukan. Itu maksud daripada tujuan tentara Roma. Tetapi secara teologis bahwa Yesus memposisikan diri atau diposisikan di tengah menunjukkan bahwa dia adalah sebagai hakim
atau perantara antara manusia dengan Tuhan. Nah, disinilah muncul dua istilah. Istilah yang pertama ada disebut salib sejarah. Artinya bahwa salib ini ditetapkan untuk satu tujuan dan disebut sebagai salib sejarah. Lalu kemudian ada salib Kristus, yaitu salib yang ditempatkan atau yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya sebagai salib Kristus gitu ya. Nah, jadi ada dua istilah itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa salib sejarah itu dipakai alat untuk menghukum atau untuk menjalani hukuman bagi para penjahat yang harus mati. Sementara salib Kristus adalah media penebusan melalui pengorbanan. Salib sejarah itu berbicara tentang kekalahan, berbicara tentang kehinaan, berbicara tentang kebodohan. Karena itu Rasul Paulus bilang begini, bagi beberapa orang berita tentang salib itu adalah kebodohan katanya saudara. Nah itu sesuatu yang ada dalam hal ini. Lalu ada yang disebut dengan salib Kristus, yaitu bicara tentang kemenangan, kemuliaan, kekuatan kasih. Jadi itu kontra dengan salib sejarah. Salib sejarah itu bicara tentang alat hukuman yang mengakibatkan kematian kekal karena penjahat, saudara ya. Lalu kemudian salib Kristus adalah pintu masuk ke dalam kehidupan kekal. Jadi saudara, kalau kita simpulkan dalam peta konsep itu, kira-kira salib Kristus itu adalah pertukaran atau perpindahan. Ya, dari hukuman kepada penebusan, dari kekalahan kepada kemenangan, dari kebodohan kepada kekuatan kasih, dari kehinaan kepada kemuliaan, dari kematian kekal kepada apa? Kehidupan kekal. Jadi salib Yesus itu adalah pertukaran, saudara. Yang dulu dipandang dalam sejarah itu sebagai hukuman, kekalahan, kebodohan, kehinaan, dan kematian kekal. Tapi dalam Kristus, salib itu adalah penebusan, kemenangan, kekuatan kasih, kemuliaan, dan kehidupan kekal. Ada perpindahan pengertian di situ. Ada substitusi yang perlu kita pahami supaya kita mengerti. Kita jadi orang percaya yang namanya salib itu center daripada teologi kita, saudara. Teologi orang percaya. Karena itu kalau kita lihat hari ini di media sosial, dalam acara-acara podcast, baik itu podcast yang sifatnya adalah kebersamaan, yang katanya unsur toleransi, maupun podcast yang konsepnya adalah tentang apologetik, mempertahankan iman. Salib itu selalu dipertanyakan. Karena apa? Karena tidak mengerti tentang hal ini, karena tidak paham tentang hal ini. Maka kita selalu dipertanyakan, kalau kenapa Tuhanmu itu Yesus disalib matinya? Katanya Tuhan, kok mati disalib? Gitu, saudara. Nah, karena orang tidak mengerti, karena itu perlu kita pahami tentang salib ini. Ya, sehingga kita menjadi mengerti sekarang apa artinya mengalami Kristus melalui salib. Saya membuat definisi ya bahwa mengalami Kristus melalui salib itu adalah sebuah pengalaman rohani di mana seseorang tidak hanya melihat salib sebagai peristiwa sejarah, tapi merasakannya sebagai kekuatan yang mengubah hidup secara pribadi. Jadi saudara, bahwa mengalami Kristus melalui salib itu adalah pengalaman rohani dalam kehidupan kita. Di mana kita melihat salib itu bukan sekedar peristiwa sejarah yang sudah berlalu 2000 tahunan yang lalu. Udah tinggal cerita saja. Tapi seharusnya kita merasakannya sebagai kekuatan yang mengubah hidup kita secara pribadi. Karena di salib itu ada pertukaran, karena di salib itu ada substitusi. Karena di salib itulah kita orang percaya mengalami perubahan hidup. Definisi yang berikutnya yang saya buat adalah sebuah perjalanan rohani yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu sustainable, berlangsung terus menerus setiap saat
dalam kehidupan kita sampai kita selesai menjalani kehidupan kita ini. Di mana iman tidak lagi berdasar apa kata orang, melainkan berdasarkan pengalaman langsung akan kasih dan kuasanya yang mengubah hidup orang percaya. Jadi bicara tentang mengalami Kristus melalui salib, itu adalah satu perjalanan rohani kita yang berlangsung terus menerus dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah ketika kita sedang mengalami apa yang disebut dengan penyalipan. Kita harus tetap setia menjalaninya karena kita harus tahu bahwa salib itu sesungguhnya adalah satu hal yang Tuhan tawarkan untuk kita pikul bersama. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama apa tujuan Tuhan untuk itu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah kita harus mengalami perjalanan itu bukan kata orang, tapi kata hidup kita sendiri, di mana kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, ya, dan pengalaman-pengalaman yang penuh kasih dan kuasa yang dinyatakan dalam hidup kita sehingga kita mengalami perubahan. So, dalam beberapa waktu ini saya mengalami ini prosesnya. Saya masih ingat 3 tahun, hampir 4 tahun yang lalu, saudara, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya harus berjuang lagi dalam iman, dan saya masih ingat pada waktu dalam tangis karena saya merasa ada sesuatu yang saya bilang begini, Tuhan apalagi, saya sudah menyerahkan hidup sejak tahun 93, saya menyerahkan hidup sepenuh waktu melayani Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan jabatan di perusahaan dan lain sebagainya, saudara. Saya tinggalkan semua. Lalu mau apa lagi Tuhan? Tapi kemudian seperti ada suara yang menyampaikan ke telinga saya, nyawamu. Maka pagi itu 4:30 pagi, saya tarik istri saya karena dia dari toilet balik, duduk di depan saya di ranjang. Saya bilang begini, doa, kita berdoa. Dari saya berdoa biasa, mulai tersendat di tenggorokan saya sampai saya enggak bisa ngomong apa. Nangis cuma satu kata yang saya bilang, oke Tuhan, saya siapkan diri untuk disalib. Mati ya mati, saya bilang. Dan setelah proses itu sudah berlangsung, saya lega. Saya menjadi seperti ada kekuatan baru di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat. Sampai kemudian saya berjalan dalam waktu 3 tahun berjalan secara satu hal di mana pelayanan dulu saya ikut orang, lalu sekarang kemudian saya melayani sendiri. Artinya saya melayani mandiri, saudara. Lalu berjalan dari waktu ke waktu, ada banyak perkara-perkara yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dan saya mulai mengubah, ya, Tuhan mulai mengubah paradigma saya. Tuhan mulai mengajarkan sesuatu lagi dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami bukan dari kata orang, dari pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu mari kita belajar, saudara, pagi ini. Kita bersama-sama melihat dan memperhatikan. Walaupun nampaknya ini adalah sesuatu yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita, ya kita mau jadi orang Kristen yang hidupnya enak, diberkati, berkat. Ya, terus kita bicara tentang hidup diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau katakan sebenarnya saudara menuntut hidup berkat dari Tuhan itu ya sebenarnya nggak perlu dituntut, karena Tuhan sudah berkata sendiri sejak manusia diciptakan. Ya, dia berkata, Alkitab berkata, Kejadian pasal yang ke-1 ayat 28 dia berkata begini, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cucu bertambah banyak. Nah, hanya persoalannya berkat yang seringkali kita pikirkan adalah berkat jasmani, saudara. Itu persoalannya. Sedangkan berkat di dalam kitab Kejadian itu adalah tentang dihormati oleh Allah.
Itu sesuatu yang berbeda dalam konsep ini. Karena itu seringkali kita berpikir tentang hidup enak, sementara Tuhan menginginkan kita hidup melekat kepada Dia supaya kita dihormati dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, karena itu mari kita akan sama-sama belajar. Nampaknya ini sulit. Kalau saya tawarkan sekali lagi, ada nggak Bapak Ibu Saudara yang ingin mengalami Kristus melalui salib? Setelah dipikir-pikir, ada nggak Saudara? Halo? Ini Saudara kelihatannya murid yang baik, menyimak. Tunggu gurunya selesai ngomong sampai di mana gitu Saudara. Tapi padahal Saudara sedang menimbang-nimbang. Iya sih, susah. Siapa mau pikul salib gitu Saudara ya? Nggak ada Saudara saya kira. Ya, dan itu fakta. Saya mengatakan begitu ya bukan karena nggak ada dasar. Nah, hari ini kita akan pelajari dasarnya. Karena orang ditawarin pikul salib itu nolak Saudara. Ayo kita lihat, kita perhatikan pada seseorang yang ditawarkan untuk pikul salib tapi menolak. Markus pasal yang ke-10 ayat 21 sampai 22. Perhatikan baik-baik. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, dalam Alkitab versi King James, kalau bahasa Indonesia itu datanglah kemari dan ikutlah aku, tapi versi King James itu ada datanglah kemari, take up the cross and follow me. Ya, itu artinya kalau saya baca kira-kira begini, datanglah kemari, pikul salib, dan ikutlah aku. Gitu. Terjemahannya begitu, saudara. Nah, saudara, ini sesuatu yang kita lihat dan perhatikan dan dicatat dalam Alkitab. Waktu orang ini dikatakan, datanglah kemari, pikul salib, ikut aku. Apa kata firman Tuhan? Mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, disuruh pikul salib. Kamu datang ke sini, pikul salib, ikut aku. Bukan hanya sedih, kecewa. Kok tawarannya begitu sih? Kira-kira gitu, saudara. Nah, ini fakta. Ya. Saudara, ya mungkin kita boleh akui atau tidak, tetapi seringkali kalau urusan pikul salib, enggak lah. Kalau urusan belajar sesuatu melalui salib, aduh jangan deh, jangan saya, Pak Pendeta aja. Karena itu bagian Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta mah sudah kuat lah, udah biasa gitu ya. Nah saudara, apa yang kemudian Yesus katakan? Markus pasal 10 ayat 24-25 dikatakan demikian. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. So perhatikan baik-baik. Yesus berkata, sulit dia bandingkan seperti onta yang masuk lubang jarum. Itu artinya hampir tidak mungkin atau tidak mungkin tuh, kira-kira begitu. Ya buat si orang kaya ya yang membaca tidak mungkin lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Artinya gini, nggak mungkin lah ini onta bisa masuk lubang jarum. Si orang kaya mah bilangnya begini, saudara, beli aja jarum yang segede onta gitu, saudara. Itu perbandingan pada zaman itu di mana unta itu adalah binatang terbesar dibandingkan dengan jarum yang kecil. Artinya tidak mungkin. Jelas ini adalah gambaran bahwa banyak orang nggak mau pikul salib, nggak mau mengambil
seperti apa yang menjadi judul kita, mengalami Kristus melalui salib. Nggak mau, saudara. Ya. Nah karena itu pagi hari ini tentu kita tidak mau jadi seperti orang ini. Amin. Ada yang berkata, yes, amin, saya nggak mau jadi seperti orang. Atau saya ikut dia aja. Kecewa, sedih, terus meninggalkan Yesus. Enggak lah ya, saudara, saya lihat orang-orang yang setia di tempat ini. Amin. Setia pikul salib. Amin. Kasih tos kiri kanan. Pikul salib. Senang saya ini. Oke, semua pikul salib ya. Oke, yuk kita belajar sekarang. Bagaimana kita bisa mengalami Kristus melalui salib ini. Ya, ini sesuatu yang bagi kita perlu untuk kita mengerti. Ya, kita ambil dari cerita semua bagian daripada kitab Markus ini ya, atau kitab kisah seseorang ini. Yang pertama itu bicara tentang kemauan melepaskan atribut kebanggaan kita dan mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kemauan melepaskan atribut kebanggaan kita dan mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Amin. Ya. Coba perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini adalah awal daripada cerita tadi. Seorang ini meninggalkan Yesus waktu ditawari pikul salib. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, mari kita pelajari satu-satu, saudara. Siapa seseorang ini? Ya, datanglah seseorang. Siapa seseorang ini? Kalau kita baca ayat paralel di dalam Matius pasal 19 ayat 20-22 ayat paralel itu maksudnya ceritanya sama, kisahnya sama, dicatat dalam beberapa Injil. Dan dicatat di 3 Injil, Markus, Matius, dan Lukas. Matius 19 ayat 20 dan 20 sampai 22 diperkenalkan bahwa orang ini adalah orang muda, seorang muda katanya. Nanti saudara baca sendiri dalam Alkitab saudara ya. Lalu Lukas pasal yang ke-18 ayat 18, orang ini dikenal atau diperkenalkan sebagai seorang pemimpin. Kira-kira pemimpin apa ya? Dia kalau diperkirakan beberapa penafsiran mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin agama, saudara. Kepala rumah ibadah, ya, kepala sinagoge. Nah, dari tema perikop yang kita baca di 3 Injil ini, itu judulnya adalah seorang kaya yang sukar masuk kerajaan sorga. Artinya kita bisa simpulkan bahwa seseorang ini adalah orang muda atau pemimpin muda, saudara, yang kaya. Nah, karena dia adalah pemimpin rumah ibadah, maka ada satu tambahan keterangan bahwa dia adalah orang terhormat. Sebab ada syarat, seorang pemimpin rumah ibadah adalah orang yang terhormat. Ya, kita baca dalam surat-surat Rasul Paulus, kita temukan itu. Artinya sekali lagi, kita bisa simpulkan orang muda ini adalah seorang pemimpin muda yang kaya, terhormat, terpandang. Nah, bagaimana sikapnya? Sikapnya dikatakan berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya. Jadi sikapnya adalah ia berlari, dalam bahasa aslinya disebut latreia. Latreia itu artinya penuh rasa haus untuk mendapat jawaban, penuh rasa haus untuk dipuaskan. Dia kepingin sekali dengar jawaban dari Yesus waktu dia tanya, apa yang aku harus perbuat supaya aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal, supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saudara, apa yang dia tanyakan itu adalah sesuatu yang nampaknya, saudara, keinginan dari kita semua untuk hidup kekal. Ya toh?
Cuman caranya mungkin masing-masing ya saudara. Nah pertanyaan dia yang unik adalah tidak dijawab langsung oleh Yesus tentang apa yang harus saya perbuat. Apa yang harus saya perbuat, saya ulang lagi, apa yang harus saya perbuat supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Tapi Yesus berkata begini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kan dia sebut apa? Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini saudara harusnya dijawab apa? Caranya supaya masuk hidup kekal adalah 1, 2, 3. Begitu kan? Tapi kenapa dia dalam hal ini Yesus konsen kepada guru yang baik? Lalu dia berkata, kenapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah Bapak Saudara, bahwa orang muda yang disebut sebagai pemimpin ini, yang kaya dan terhormat ini, dia sedang mengalami shifting, saudara. Dia datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Dia datang berlari-lari lalu bertelut. Sikapnya sudah benar. Sikapnya tidak salah. Kata latreia itu saudara menggambarkan tentang ya seseorang yang sujud sekali lagi. Nah ini ada di tengah-tengah keramaian. Di tengah jalan. Seorang yang disebut sebagai pemimpin. Kaya, terhormat. Melakukan itu di depan seseorang yang kontroversi saudara dalam hal ini. Nah tetapi saudara ada satu hal yang sedang di shifting, sedang dirubah. Apa itu? Bahwa orang ini harusnya mengerti kalau dia bilang guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru yang baik ini, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Artinya apa saudara? Yang baik itu Allah. Bukan cuma guru. Kamu cuma mengakui aku datang kepada aku sebagai guru untuk mendapatkan jawaban apa yang harus aku perbuat. Sebagai guru yang memberikan jawaban atas persoalan-persoalan. Apa yang sedang Yesus ajarkan kepada orang muda ini? Kamu harus tahu bahwa aku ini Allah. Kalau aku Allah, maka seluruh kehidupan itu harus dipusatkan kepadaku. Kira-kira begitu. Nah saudara, ini tentu sulit bagi banyak orang yang mengerti tentang ini. Kenapa? Karena faktanya seringkali kita memperlakukan Yesus atau Allah itu hanya sebatas guru saja. Kalau ada persoalan saya tanya, ini gimana ya? 1 tambah 1 kok bisa 2? Oh saya bisa jawab 1 tambah 1 2, tapi ini 10 tambah 10. Kok saya belum bisa jawab? Tanya, udah dapat jawaban pergi saudara. Pinter sendiri. Kan begitu saudara. Kita sama guru itu kan begitu. Ada beberapa orang berpikir Yesus itu hanya nabi saja. Supaya kita diarahkan. Tadi pagi saya cerita ada orang yang ibadah, pergi ke ibadah, apakah KKR atau apa gitu ya. Dia tuh pengen datang kepada pembicara-pembicara yang kalau ketemu tuh, dalam nama Tuhan Yesus, hutangmu beres. Oh, dia punya banyak pengetahuan bahwa saya ini punya hutang banyak. Gitu saudara. Ada yang senang begitu. Jadi ada orang yang bergairah datang ke KKR ini, KKR itu, KKR. Pengen dibukakan saja kira-kira. Sampai dia ingin mendapatkan kira-kira minggu depan saya itu mau apa ya. Lah wong kaki-kakimu, otak-otakmu nanyanya sama orang lain gitu saudara. Ada yang begitu loh saudara. Nah menganggap Yesus sebagai nabi. Ada yang menganggap Yesus sebagai tabib. Kalau sakit baru datang, minta kesembuhan, selesai pulang. Ya sudah, goodbye bye-bye saudara. Selesai. Tapi kalau bicara Yesus Kristus itu Allah, wah ntar dulu. Kenapa?
Karena kalau kita bicara Yesus Kristus itu adalah Allah, maka seluruh pusat kehidupan kita harus persembahkan kepada Dia. Kepada orang muda ini, saudara, Yesus ingin mengatakan, kamu itu pemimpin muda, kaya, terhormat. Tapi kamu harus tahu, aku itu Allah. Yang kamu harus hormati. Kamu harus lepaskan itu semua atribut. Ya, kalau kamu tanya kira-kira mau hidup bagaimana caranya memperoleh hidup kekal? Aku jalan kebenaran dan hidup. Amin. Itu yang sedang di-shifting. Dalam kehidupan kita, bicara tentang mengalami Kristus melalui salib. Saudara harus tahu bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau bilang begini, kadang kita masih gak percaya kenapa Tuhan kita disalib. Apalagi sekarang sekali lagi tuh di media-media sosial, saudara ya. Seringkali pembicaraan-pembicaraan itu mengganggu iman kita. Iya ya, kenapa Tuhan kita Yesus itu disalib. Dan saudara tahu murid-murid pun tidak menginginkan Yesus disalib. Petrus tidak menginginkan Yesus disalib. Petrus menginginkan Yesus melawan, maka dia tunjukkan di Taman Getsemani. Petrus itu ambil pedang, putuskan telinga supaya Yesus bereaksi, tapi Yesus tidak bereaksi. Yudas juga bukan gini, saudara, menjual Yesus itu demi pengkhianatan semata, bukan. Karena uang 30 keping uang perak itu murah sekali. Jadi buat Yudas itu bukan targetnya mendapatkan uang 30 keping uang perak. Karena itu kan pada waktu dia menyesal, dia buang itu uang. Dia lempar itu uang. Dan dilempar-lempar itu karena enggak banyak uang itu. Tapi satu hal yang Yudas inginkan, Yesus jadi raja. Itu saudara. Nah jadi kalau kita melihat dalam kehidupan kita, apa yang perlu bagi kita? Mengalami Kristus melalui salib, mengakui Dia sebagai Tuhan. Mengakui Dia sebagai Allah dalam kehidupan kita. Sebab kalau enggak, ya apa yang kita bisa harapkan dari seorang yang mati di kayu salib? Enggak ada. Tapi kalau kita mengerti bahwa salib Kristus tadi membawa perubahan dalam kehidupan kita enggak akan undur pada waktu dibilang pikul salib. Amin. Alami pengalaman bersama dengan Kristus. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah kemauan untuk mengejar kesempurnaan lebih dari sekedar menjalankan kegiatan agamawi. Ayat 19, 20, 21, saudara perhatikan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, pikul salib dan ikutlah aku. Nah Bapak Saudara, dalam hal ini ketika setelah orang ini berkata, Yesus mengajarkan pada tentang siapa yang kamu hadapi itu adalah Yesus. Yang kedua adalah Yesus berkata begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira Yesus hanya sekedar nebak-nebak enggak orang ini telah melakukan apa yang disebut jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah dan ibumu. Kira-kira Yesus nebak-nebak enggak ya orang ini sudah melakukan itu enggak? Saya yakin enggak. Yesus tahu orang ini sudah melakukan itu, maka dia memberi ketegasan, engkau tentu mengetahui. Nah hanya persoalannya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang disebutkan ini, yang disebutkan sebagai perintah Allah, bagi orang ini, ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu hanya sekedar seperti sebuah hukum moral.
Saya perhatikan nggak? Ini kan bagian dari 10 perintah Tuhan, betul ya? Tapi bagian yang ini kalau saudara tahu tentang 2 loh batu, satunya adalah hubungan kita dengan Tuhan, satunya antara hubungan kita dengan sesama. Ini semua bicara tentang hubungan kita dengan sesama. Ya dah? Bukan dengan Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan seterusnya. Itu hubungan kita dengan sesama. Itu sudah seperti hukum moral. Artinya hukum moral begini, lebih takut kalau dilihat oleh orang. Dan itu berlangsung dalam kehidupan kita hari ini. Orang takut secara terang-terangan mencuri di depan orang. Kenapa? Malu. Kenapa enggak di depan Tuhan? Malu untuk mencuri. Ada beberapa orang yang melakukan zina. Lebih takut ketemu orang daripada ketemu Tuhan, saudara. Oh ya masih enak-enak aja datang ke gereja gitu, saudara. Terus dikhotbahin tentang, diam aja. Kan orang gak tahu. Ya Pak ya? Sudah seperti hukum moral dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini. Ya, yang penting gak ketahuan orang. Ketahuan Tuhan, Tuhan mah gak ngelihat di sorga ini gitu, saudara. Nah, apa yang Yesus ajarkan kemudian kepada orang ini? Dia bilang gini, guru, semua itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Iya, karena dia adalah pemimpin rumah ibadah. Dia sudah melakukan semuanya dan itu sudah teruji. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Dalam Matius 19 ayat 21 disebutkan begini, jikalau engkau hendak sempurna. Ya, jadi kata hanya satu lagi kekuranganmu. Ya, dalam bahasa Inggris itu ditulis begini, if you want to be perfect. Ya, kalau lihat di Matius 19:21-nya. If you want to be perfect, kalau kamu mau jadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh terjebak pada kegiatan-kegiatan agamawi tadi, saudara. Wah, membungkus segala sesuatunya untuk menutupi sesuatu dalam hidup kita yang di mata Tuhan itu nggak sempurna. Belajar kejar kesempurnaan dalam hidup ini. Ada beberapa di antara kita lebih takut loh ngerokok di depan gembala daripada di depan Tuhan, gitu loh saudara. Itu hal-hal yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salib adalah bukti kesempurnaan hidup Kristus. Sebab saya percaya tidak ada yang bisa melewati proses seperti yang dialami dan diresponi dengan tepat oleh Yesus. Mengalami penyalipan. Dalam kondisi itu responnya tepat. Tadi saya katakan sejak di Taman Getsemani. Dia sudah mengatakan, Tuhan kalau boleh, tapi bukan kehendakku, jadi kehendakmu. Responnya tepat. Pada waktu Petrus tadi ngambil pedang, putusin telinga. Buat kita mungkin dapat support untuk melawan, karena itu yang diinginkan oleh Petrus sebenarnya. Tapi Yesus merespon dengan tepat, jangan lakukan itu. Pada waktu dia tahu Yudas mengkhianati dia, datang ke Taman Getsemani. Dia dicium, dia juga meresponi dengan tepat. Kalau saya mungkin saya tonjok langsung karena saya sudah tahu sih pengkhianatnya dia. Langsung saya pegang piting, sikat dulu saudara-saudara. Tapi dia tidak merespon itu. Maka semua perjalanannya kita lihat responnya tepat. Menghadapi para pemimpin responnya tepat. Menghadapi para algojo responnya tepat. Dia berkata, ampuni Tuhan apa yang mereka lakukan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Responnya tepat. Itu jelas sekali gambaran buat saya. Salib adalah bukti kesempurnaan Kristus. Ya. Nah, seorang muda ini, ya, pemimpin muda ini yang kaya dan terhormat ini sudah melakukan semuanya Tuhan secara agamawi. Tapi apa yang Yesus katakan adalah, perhatikan ini saudara, bahwa engkau harus sempurna. Dan satu lagi kesempurnaan yang dia inginkan,
jual semua yang menjadi milikmu, bagi-bagi kepada orang miskin. Apa yang Yesus lakukan? Mengosongkan dirinya. Menjadi manusia sama seperti kita. Menjadi hamba. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Yesus yang kaya di sorga sana, dia turun menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itulah yang disebut dengan mengalami pengalaman Kristus melalui salib. Mengosongkan diri. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Itulah upaya untuk mengejar kesempurnaan. Kalau boleh saya bilang praktisnya, berikan hidupmu. Lepaskan egomu. Keluarkan semua sikap selfishmu. Layani orang lain. Amin. Sampai hari ini gereja dalam begitu banyak perkembangan yang terjadi. Kita selalu kesulitan untuk mendapatkan pelayan-pelayan Tuhan. Makin hari kesini makin susah. Kenapa? Harus doa om, saya gak bisa. Sebulan sekali ya doa. Gak bisa om. Sibuk saya om. Pekerjaan belum bisa ditinggalkan, ini dan itu semua. Jadi gak bisa saya pelayanan, gak bisa. Tapi Yesus menginginkan kita mengosongkan semuanya. Jual itu. Apa yang mengikat engkau? Jual itu. Untuk mengejar kesempurnaan. Kadang-kadang itu yang justru mengganggu kita mengejar kesempurnaan Kristus. Amin. Maka Allah menginginkan kepada pemimpin muda ini. Yang kaya, yang terhormat. Tanggalkan semua apa yang kamu punya. Datang kepadaku, pikul salib, ikuti aku. Saudara, yang saya dapatkan gambaran ini bicara tentang begini saudara. Kita memang disuruh pikul salib, tapi kita berjalan bersama dengan Yesus. Kadang-kadang salib dipaksakan dalam kehidupan kita, tapi ketahuilah bahwa salib yang diberikan kepada kita itu bukan salib kita, bukan untuk menyalibkan kita, karena Yesus sudah menyelesaikannya. Saya masih ingat cerita Simon Kirene yang dipaksa untuk memikul salib pada waktu Yesus dianiaya, dibawa ke Bukit Golgota. Dia pikul, saudara. Dipaksa, kalau saudara tahu ceritanya, dipaksa. Tapi salib itu bukan untuk dirinya, salib itu untuk Yesus. Dan Yesus sudah memakainya, menyelesaikan semua. Saudaraku, kalau hari ini kau sedang mengalami apa yang disebut dengan pengalaman salib, penuh dengan penderitaan, kesulitan, masalah, problem yang berat, sulit. Jangan menyerah. Tetap saja berjalan dengan Yesus. Amin. Karena salibnya Yesus yang sudah pakai. Dan dia bilang sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Cuma satu hal yang Yesus inginkan, supaya engkau berjalan dalam kesempurnaan. Amin. Ayo kita belajar dalam kehidupan kita. Siapkan diri kita. Manakala salib itu ditawarkan oleh pikul salib. Kita mengalami Kristus di situ dalam kehidupan kita. Apa itu? Hidup dalam kesempurnaan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 1, 14, 16. Dikatakan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata kudus itu sama dengan sempurna, teleios yang dipakai katanya. Atau benar, kebenaran itu pakai beberapa kata yang sama, kata teleios. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa kesempurnaan itu adalah perintah Allah. Sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Ini bukan himbauan. Ini bukan sekedar himbauan, tapi perintah. Ini bukan sekedar nasihat, tapi ini perintah. Kejar kekudusan. Ya, supaya kita boleh disempurnakan di dalam Kristus.
Amin. Mari kita sama-sama belajar. Hari-hari ke depan, hari-hari yang makin sulit dalam kehidupan kita. Mari kita belajar terus untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Menyiapkan diri untuk hidup ya dalam perjalanan salib bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Ambil sikap tenang di hadapan Tuhan. Mungkin ada satu waktu di mana kita dipaksa untuk pikul salib. Tapi kita menolak. Kita menjadi kecewa dan sedih. Mungkin kita berkata, Tuhan kenapa sih hidup orang Kristen tuh susah, menderita, penuh tekanan, banyak masalah. Udahlah, terlalu berat salib ini. Tapi hari ini karena sudah mengerti bahwa salib itu adalah tempat di mana kita disempurnakan. Alat yang membawa kita pada kehidupan yang mengalami penebusan, mengalami kemenangan, mengalami kekuatan kasih, mengalami kemuliaan, mengalami kehidupan yang kekal. Sehingga ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak terima kasih untuk apa yang telah Engkau nyatakan dan ajarkan kepada kami. Biarlah kami belajar dari seorang pemimpin muda yang kaya dan terhormat ini. Manakala ditawarkan untuk pikul salib, kami tidak seperti orang muda ini. Kami siap untuk pikul salib karena kami tahu salib yang Kau pasang itu enak dan beban Tuhan menjadi ringan. Karena setiap kami mengambil tanggung jawab untuk menjalani kehidupan dalam kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Bahwa hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
Bapa yang membuat kami mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Kami yang dulunya orang-orang terhukum, yang harus mengalami kematian kekal karena dosa kami, karena kejahatan kami. Tapi karena salib Kristus kami mengalami penebusan, mengalami kasih Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengalami kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus masih belajar Tuhan untuk mengalami Kristus melalui salib dalam perjalanan hidup kami. Karena ini adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan untuk kami berjuang dalam iman. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa salib Kristus itu adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kami untuk kami boleh memperoleh kesempurnaan. Terima kasih. Mari Bapak, Engkau terus bekerja di antara kami. Kalau kami masih memikirkan ego kami, mempertahankan sesuatu yang menjadi milik kami, sesuatu yang membanggakan kami. Hari ini kami mengerti semuanya harus kami lepaskan demi Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mencontohkan itu dalam hidup kami, meneladaninya buat kami semua. Terima kasih. Selanjutnya Tuhan Roh Kudus terus bekerja di antara kami. Supaya kami boleh dengan kerelaan hati dan ketaatan berjalan bersama-sama dengan Engkau memikul salib. Karena kami percaya ini adalah sesuatu yang Bapa telah Engkau kerjakan semua. Itu sebabnya Engkau mendapat kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama yang dihormati. Terima kasih Bapa, menyerahkan hidup anak-anak-Mu sekali lagi dalam tangan kuasa-Mu, dalam anugerah Tuhan. Engkau yang terus sempurnakan kehidupan anak-anak-Mu. Hamba selesai berbicara, biarlah tangan Tuhan terus menopang kehidupan anak-anak-Mu. Dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan, Engkau berkati Tuhan. Kehidupan keluarga diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan semua, hubungan-hubungan dengan banyak orang Tuhan yang sungguh-sungguh menolong kami. Terima kasih Bapak. Bahkan menghadapi hari-hari yang sulit ke depan, kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, saatnya kita akan menabur. Saya mengundang petugas membawa persembah kolektor untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Saya meminta Bapak Apen untuk doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, jika sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan, biar Tuhan persembahan ini boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu juga Tuhan. Dan juga Kau berkati Tuhan bendahara yang mengelola Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita sementara kolektor dijalankan, kita akan mendengar info Samaria selama sepekan.
Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini, amin. Amin. Saya mewakili seluruh Jemaat GB Samaria Pemalang mengucapkan terima kasih untuk Pak Simpson yang sudah memberkati kami dalam ibadah siang hari ini. Dan nanti sore juga akan dilayani oleh beliau. Dan kita tidak melihat Bapak Ibu Gembala karena Bapak Ibu Gembala sedang melayani di GBI Ebenezer Purwokerto, jadi tukar mimbar ya Bapak Ibu ya, tapi berat kalau tukar mimbar. Jadi Bapak Ibu Gembala sedang melayani di tempat Bapak Pendeta Simpson Wiwi. Dan untuk waktu selanjutnya saya tidak ada pengumuman yang lainnya Bapak Ibu. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada PDP Nehemia untuk berdoa bagi yang berulang tahun dan juga nanti akan ditutup oleh Pak Simpson dalam doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang jika ada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, boleh maju ke depan. Ada? Ya, kalau nggak ada kita akhiri di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang kami boleh dengar pada siang hari ini. Terima kasih untuk pelajaran penting dan keteladananmu yang kau sudah nyatakan melalui salib yang harus kau pikul. Sehingga Tuhan kami semua anak-anak-Mu di hari ini beroleh kesempatan untuk memperoleh kedalaman pengalaman bersama dengan Kau. Kami mau Tuhan menjadi orang yang merendahkan hati kami, melepas semua atribut kami untuk mencari pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau bukan hanya sekedar melakukan ritual agamawi belaka, tapi kami mau mengejar kesempurnaan itu seperti Engkau sempurna itu sendiri Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang teleios, yang kudus, yang sempurna, yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pendeta Simpson Wiwi yang sudah Kau utus ke tempat ini untuk berbagi berkat kebenaran firman. Tuhan memberkati kehidupannya lebih lagi, keluarganya dan penggembalaannya. Tuhan juga menolong atas setiap pergumulan yang sedang dia hadapi hari-hari ini. Kau memberikan hikmat lebih lagi Tuhan. Kami juga bersepakat dan mendoakan Bapak Ibu Gembala kami yang sepanjang hari ini melayani di GBI Ebenezer Purwokerto. Kami mendoakan biar kiranya Bapak Ibu Gembala kami boleh juga menjadi berkat lewat setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa dalam doa kami siang hari ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami gak sebutkan satu persatu, tetapi Allah lah yang menilik segala keadaan kami semua. Belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Menjamah dan menyembuhkan dengan sempurna. Juga yang undur, yang sakit rohaninya, Tuhan belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu dan anugerah-Mu menarik kembali mereka untuk bersama-sama dalam persekutuan dengan kami semua. Terima kasih, kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami dengan berseru ada damai sejahtera buat bangsa dan kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada, pemimpin-pemimpin kami dalam hikmat Tuhan menentukan kebijakan-kebijakan penting dalam anugerah Tuhan untuk mensejahterakan bangsa dan kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saya mengundang hamba-Nya untuk memberikan doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau lakukan sepanjang beberapa jam ini ada di tempat ini. Kami percaya Engkau terus akan menyertai kami, menyertai anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa minggu yang baru ke depan ini adalah minggu yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau yang sungguh-sungguh akan bekerja dalam kehidupan kami. Karena itu mari kita pulang bersama-sama, terus berjalan dalam iman, dalam kekuatan Tuhan. Engkau menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupanmu, maka seluruh kehidupanmu akan mendapat anugerah lebih lagi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita angkat tangan kita, angkat wajah kita, memandang Dia Allah sumber segala berkat. Dan mari kita pulang bersama-sama membawa rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, datanglah segera Tuhan, karena kami setia menanti.
menantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.